Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Aku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dan ku ingin mengenalmu. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua jemaat sekalian. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Rindu juga rasanya kita sudah setahun lebih kita tidak dapat bertemu dan juga berkumpul di gereja kita untuk berbakti dan menyembah Tuhan. Saya berharap kita semua bersabar dengan keadaan yang tidak menentu pada masa sekarang. Dan kita haruslah menjaga diri kita, jaga keluarga kita. Sebab sekarang ini adalah case COVID-19 yang saban hari kita lihat di dalam media sosial, di dalam TV. Dianya sudah meningkat setiap hari. Justru itu saya berharap semua keluarga, semua jemaat, supaya patuh kepada SOP dan menjaga kesehatan diri kita supaya kita terhindar daripada penyakit COVID-19 ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya, beriman dan yakin dengan pasti bahwa semuanya adalah dalam kawalannya. Dan kita juga percaya dan pasti bahwa Dia juga akan memulihkan keadaan seperti sedia kala. Jadi sebelum kita meneruskan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Oh Tuhan
Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan, menyerahkan kebaktian kami di dalam tangan-Mu Tuhan, menyerahkan kebaktian atas talian ini Bapa dalam tangan-Mu, agar semuanya Tuhan di dalam kawalan-Mu, agar Tuhan akan campur tangan untuk memastikan kebaktian ini berjalan dengan lancar. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau secara berkumpul, secara fisikal di dalam gedung gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tapi dengan keadaan sekarang Tuhan, kami harus melakukan satu kebaktian yang lain daripada normal yang kami lakukan. Tapi kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau dapat melihat hati kami, dapat Engkau mengetahui isi hati kami Tuhan, bahwa kami sentiasa rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau, bahwa kami sentiasa rindu untuk menyembah Engkau dalam kehidupan kami Bapa di surga. Tuhan, Kau berkatilah kebaktian online ini Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, agar Engkau melewati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian atas talian pada pagi ini, agar Engkau menyediakan setiap diri kami Tuhan, agar Engkau menguduskan setiap dari kami Bapa di surga, supaya ada sukacita dan damai sejahtera Kau berikan kepada kami pada pagi ini Tuhan, sebab kami harus datang di hadirat Tuhan dengan damai sejahtera, dengan sukacita di dalam hati kami. Tuhan, siapa yang dalam pergumulan di dalam hati mereka Tuhan, Engkau akan memberi kelegaan kepada mereka, Engkau akan memberi kelepasan kepada mereka Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau memberkati semua jemaat pada pagi ini Tuhan, agar Engkau melawati mereka. Siapa yang dalam kelemahan tubuh itu Tuhan, Engkau lawati mereka secara pribadi Tuhan, Kau jamah mereka dan Kau pulihkan mereka kembali Bapa di surga. Sebab kami percaya dan yakin dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan ada kesembuhan ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Bapa, agar Engkau memberkati semua keluarga kami. Engkau akan mempersatukan kami Tuhan, dan menjadikan Engkau sebagai dasar keluarga kami, sebagai dasar iman keluarga kami Bapa di surga. Tuhan, Kau peliharalah keluarga kami Tuhan, daripada segala mara bahaya, terutama penyakit COVID-19 Bapa. Kau lindungi kami, Kau bungkusi kami Bapa, supaya kami terhindar dari penyakit ini. Bapa di surga, saya juga berdoa Tuhan, agar Engkau memberkati, agar Engkau menyertai, agar Engkau memelihara pastor sidang kami dan keluarganya Bapa di surga. Kau berkati mereka Tuhan dari segi pelayanan mereka Tuhan. Engkau akan menyertai dalam mereka dan pelayanan mereka Bapa di surga. Engkau akan memberkati mereka dengan luar biasa, di mana juga mereka melayani Tuhan, baik di dalam gereja kami BM Salom, baik pun di luar Tuhan. Engkau akan memberkati mereka, Engkau akan memelihara mereka Tuhan. Biarlah Tuhan akan berbicara melalui pastor kami Tuhan, biar ramai orang yang akan diberkati melalui pelayanan yang Bapa di surga. Tuhan, Kau lindungi keluarga Tuhan daripada segala mara bahaya, daripada segala penyakit Tuhan. Biarlah Engkau yang di hadapan mereka, biarlah Engkau yang akan melindungi mereka Bapa di surga. Tuhan, begitu juga Tuhan, Kau berkati anak-anaknya Tuhan yang sedang bekerja, Kau berkati juga anak-anak yang sedang bersekolah, Kau berkati mereka Tuhan, biar mereka menjadi anak-anak yang diberkati, apa juga yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga keuangan pastor sidang kami dan keluarganya Tuhan, supaya mereka sentiasa diberkati, apa juga yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan yang akan menyediakannya dengan luar biasa Tuhan. Kau bercukupilah mereka Tuhan, apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Tuhan, saya juga berdoa Bapa, agar Engkau memberkati anak kami Tuhan yang bersekolah dalam keadaan norma baru.
Walaupun mereka Tuhan belajar melalui atas talian ya Bapa. Tuhan, Kau adalah Tuhan yang sumber hikmat dan kepandaian Tuhan. Kau berkati anak kami Tuhan dengan luar biasa, supaya mereka menjadi anak yang pandai, supaya mereka menjadi anak yang luar biasa di dalam pengetahuan mereka Tuhan. Walaupun mereka belajar dengan norma baru Tuhan atas talian Bapa di surga. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan, agar Engkau memberkati semua jemaat kami yang bekerja ya Bapa di surga. Tuhan, sekarang di Tuhan terlampau mencabar dalam segi pekerjaan ya Bapa di surga. Tuhan, Kau guna pakai jemaat-jemaat kami Tuhan yang bekerja ya Bapa di surga. Kau beri hikmat dan kepandaian kepada mereka Tuhan, supaya mereka menjadi pekerja yang berhasil, supaya mereka menjadi bekerja yang memberi impak besar di mana juga tempat mereka bekerja ya Bapa di surga, supaya namamu akan dipermuliakan, supaya nama Tuhan supaya mereka akan menjadi saksi kepada orang-orang di sekeliling mereka di tempat mereka bekerja Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan, bahwa umat-umat Tuhan adalah manusia yang diberkati. Tuhan, Kau lindungi mereka daripada pekerjaan mereka Tuhan, supaya mereka terus mempunyai pekerjaan yang tetap di Bapa di surga, supaya mereka punya pekerjaan stabil di tempat mereka bekerja di Bapa di surga. Kau lindungilah pekerjaan mereka di Bapa di surga. Oh Tuhan, saya juga berdoa Bapa, berdoa untuk negara kami Malaysia Tuhan. Tuhan, saya berdoa ya Bapa, agar Engkau memelihara negara kami Tuhan. Kau lindungi negara ini Tuhan daripada sakit penyakit COVID-19 Bapa. Tuhan, Engkau berkuasa penuh ya Bapa di surga. Engkau Tuhan akan memelihara negara ini Tuhan. Kau bebaslah negara ini Tuhan daripada penyakit ini Tuhan. Engkau bersihkan daripada sakit penyakit COVID-19 Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami seperti sedia kala Bapa di surga. Begitu juga Tuhan, saya juga berdoa agar Engkau memberkati ekonomi negara ini Tuhan. Kau pulihkan ekonomi ini Tuhan, supaya banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan Tuhan, dan supaya ramai orang dapat mendapat pekerjaan yang Bapa di surga. Kau pelihara negara kami Bapa di surga. Kau beri kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan, yang telah diberikan manah untuk mentadbirkan negara ini Bapa di surga, supaya mereka punya hikmat dan kepandaian yang luar biasa Tuhan, untuk mentadbirkan negara kami, supaya ekonomi negara ini Tuhan bertambah maju, supaya negara ini bertambah maju, dan supaya negara ini Tuhan menjadi negara yang aman dan makmur. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan ku ingin mengenalmu. Shalom untuk jemaat Tuhan semua. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih mempunyai kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan telah memimpin menyertai kehidupan kita sepanjang minggu ini, sehingga pada pagi ini kita masih mempunyai masa dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengajak jemaat Tuhan bersama-sama untuk memuji, memulia, bahkan meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang layak dipuji dan yang layak disanjung tinggi. Mari kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini dengan pujian kita yang mengatakan, Kaulah segalanya. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan bahwa Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Sama-sama kita mengangkat hati kita untuk Tuhan pada pagi ini lewat daripada pujian kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu
kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagi aku. Kaulah yang kupandang, yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oke, pujian kita yang seterusnya yaitu tiada yang seperti Engkau. Kita tahu bahwa tiada yang seperti Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup menjawab dan mendengar segala seruan doa kita, orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sedang memulih hati kami. Kami percaya bahwa Tuhan sedang memberkati kehidupan kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepada-Mu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
akan terus memberkati kehidupan kami, anak-anak-Mu yang percaya dan terus berharap kepadamu. Dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang yang telah menaikkan pujian, syukur, hormat kami kepada Engkau pada saat pagi ini Tuhan. Tuhan, inilah hati kami kepada Engkau Tuhan. Tidak ada apa yang mampu kami lakukan Tuhan. Yang mampu kami lakukan adalah menaikkan pujian, syukur, sembah kami untuk Engkau pada pagi hari ini. Terimalah segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku percaya Tuhanku. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang sempat mengikuti ibadah kita pada hari ini. Yang jelas, sekali lagi pada hari ini ibadah kita di dalam talian. Dengan harapan kita untuk masa yang akan datang, kita akan bebas daripada COVID-19 ini, untuk mengizinkan kita berhimpun semula di gereja seperti yang sebelum ini. Saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan merasa rindu untuk berkumpul di gereja, termasuk saya sebagai seorang hamba Tuhan sangat rindu untuk melihat kita bersama berkumpul, beribadah, menyanyi bersama di gereja. Namun apakan daya, kita adalah manusia biasa, tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik di sebalik COVID-19 yang masih aktif di dunia pada hari ini. Kita bersyukur saudara, ibu bapa yang saya kasihi, kita boleh mengambil masa pada hari ini. Di dalam masa yang begitu singkat pada hari ini, mari kita sungguh-sungguh menghadap hadirat Tuhan. Saya mau supaya jemaat Tuhan sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Bukan saja setakat menonton video saya yang sedang berkhotbah, ataupun video dia yang telah memimpin kita. Jadi lebih daripada itu, saya mau kita membawa betul-betul ataupun sungguh-sungguh menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan bebaskan roh kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jauhkan kita daripada memikirkan segala kesibukan, memikirkan segala kesusahan, memikirkan segala kesulitan yang ada di belakang kita. Saya mohon dengan sangat jemaat Tuhan mengikuti dengan setia dari permulaan sampai selesai firman Tuhan yang saya akan sampaikan. Ya, sebelum kita belajar daripada firman Tuhan terlebih dahulu, saya mau memimpin kita di dalam doa, memohon berkat Tuhan untuk kita semua supaya kita boleh memahami, mengerti maksud firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami. Kami memuji nama-Mu, bersyukur kami kepadamu, karena Engkau Tuhan Allah kami yang baik. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, memimpin kehidupan kami ya Tuhan setiap hari. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang melanda dunia pada hari ini, kami sentiasa mengalami tangan kanan-Mu yang penuh berkuasa menopang kehidupan kami. Kami merasakan diri kami sungguh-sungguh dilindungi oleh kuasa Allah itu sendiri.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah yang termampu kami ucapkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh baik, sangat baik kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu pada pagi ini, di mana kami akan mengambil masa untuk mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mengerti firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk memahami, untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan yang suci pada hari ini Tuhan. Firman-Mu Tuhan Yesus yang akan mengambil tempat dalam hidup kami nanti Tuhan akan menuntun, akan memimpin perjalanan kehidupan kami yang sedang menempuhi kesusahan, yang sedang menempuhi kesulitan pada waktu ini Tuhan Yesus. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan Yesus untuk menerangi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa iblis sekarang ini sedang giat untuk bekerja demi mau menggugurkan iman kami terhadap Yesus Kristus. Namun Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa, sehingga ketika kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, maka adalah perisai bagi kami ya Tuhan, maka adalah senjata bagi kehidupan kami Tuhan, untuk menentang segala pekerjaan-pekerjaan iblis di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikannya, hamba-Mu juga memerlukan pertolongan-Mu. Memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Tuhan Yesus Kristus, untuk hamba menyampaikan firman, kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Berilah kepada hamba-Mu perkataan yang sangat sederhana, mudah dimengerti oleh seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah, yang mengikuti untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa supaya di dalam nama Yesus Kristus kami tengking jauh kuasa iblis dari tempat kami masing-masing yang mau mengganggu suasana kami mendengar firman Tuhan. Tuhan, lepas dan bebaskanlah kami, supaya masing-masing kami Tuhan merasa bebas untuk mendengar suara-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Ini doa dan pengucapan syukur kami Tuhan. Semua doa ini kami minta hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Iman harus bertumbuh di tengah-tengah masalah pandemik COVID-19. Ini tema yang sederhana yang saya angkat dan yang saya ingin bawakan untuk kita semua pada pagi ini, saudara, ibu bapak yang saya kasihi. Kita tahu yang pada hari ini ataupun waktu ini seluruh dunia mengalami masalah ini, dan dunia semakin bimbang dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Dan saya berbicara pada hari ini khusus dengan iman Kristen. Bagaimana iman Kristen menghadapi situasi pada hari ini, yaitu masalah pandemi COVID-19 yang belum lagi reda, yang belum lagi habis, yang belum lagi hilang di muka bumi ini. Bahkan semakin hari kita dengar semakin meningkat. Ya saudara, saya berbicara berkaitan dengan iman. Iman kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita menuntun, membawa iman kita terus bertumbuh, terus kuat, terus teguh
yang walaupun kita mengalami masalah besar seperti pada hari ini, saudara ibu bapa yang saya kasih. Saudara, ketika COVID-19 melanda akan dunia ini, terjadi perubahan yang sangat besar. Sekali lagi saya katakan, terjadi suatu perubahan yang sangat besar gara-gara virus corona ini ataupun COVID-19 ini. Boleh saja mengubah gaya kehidupan, kebiasaan kehidupan ataupun kebiasaan hidup seharian seluruh manusia yang ada di dunia ini. Bahkan keadaan di dalam setiap negara pun berubah. Ini kuasa daripada COVID-19 ini, saudara ibu bapa yang saya kasih. Saya katakan COVID-19 ini mengubah keadaan kita, mengubah situasi kita, dan kita tidak seperti dulu lagi. Ya, saudara, ibu bapa, dulu kita bebas bergerak. Ya, orang yang mau pergi bercuti ke luar negara boleh saja pergi. Yang penting ada uang, yang penting cukup budget. Terbang sana sini suka hati, tiada yang menghalang. Dan juga aktiviti luar yang melibatkan ramai orang, yang melibatkan siapa-siapa saja, dari anak kecil sampai kepada orang warga emas, itu bebas saja. Itu dulu sebelum COVID-19 ini. Apa saja yang kita mau buat, kita buat dengan bebas, tidak ada yang menghalang, saudara. Kalau dulu ya kita lebih banyak berada di luar daripada berada di dalam rumah. Dan juga ya kalau dulu kita banyak menikmati makanan-makanan di luar dibandingkan dengan di rumah. Itu kebebasan yang ada pada masa dulu. Dan tidak ada sesiapa yang boleh menghalangi kita di dalam kita menjalani aktiviti harian kita, saudara, ibu bapa yang saya kasihi. Hanya penyakit sahaja yang menghalangi kita untuk keluar daripada rumah. Contohnya demam, sakit perut, gastrik, sakit gigi, sakit mata, apa saja, itu sajalah yang menghalangi kita. Kalau benda itu, kalau masalah penyakit itu tiada, kita tiada orang yang menghalang, kita bebas saja keluar. Namun pada hari ini COVID hadir di muka bumi ini, sudah 1 tahun lebih melanda dunia ini, saudara. Sangat besar perubahan yang terjadi. Semuanya kelang kabut sudah. Dan kebiasaan-kebiasaan kepada kehidupan harian kita tidak dapat lakukan. Kita tidak dapat jalankan lagi. Aktiviti luar kita tidak dapat lagi untuk melaksanakannya. Sebab apa? Sebab ini adalah arahan daripada pihak berkuasa kepada kita. Sebab kalau kita terus juga melakukan aktiviti luar kita di tengah dalam keadaan seperti ini, sudah pasti kita akan juga terlibat di dalam antara manusia yang masyarakat yang akan dijangkiti oleh virus ini, saudara ibu bapa. Ya. Jadi ini keadaannya, kita sangat terhalang untuk kita bersama keluarga, untuk kita mengunjungi keluarga, untuk kita mengunjungi jemaat, ya. Dan juga masalah dalam pelayanan penginjilan pun juga sangat-sangat bermasalah sekarang ini. Kita tidak dapat keluar untuk pergi menginjil seperti mana kebiasaan kita. Penginjil-penginjil dulu bebas masuk ke kampung-kampung untuk memberitakan Injil. Semuanya sudah tidak dapat lagi. Terhad sekali, saudara ibu bapa yang saya kasih. Kebiasaan-kebiasaan kita sudah pun berubah, tidak dapat kita lakukan pada hari ini. Ya,
dan seterusnya, saudara. Gara-gara COVID-19 ini kita hidup dalam keadaan norma baru, ekoran SOP yang ditetapkan oleh pihak keselamatan dalam negara maupun dalam negeri. Kita tahu sekarang ini SOP yang harus kita lakukan, yang harus kita ikuti pada hari ini, yaitu pertama-tama, ya, kita tidak dibenarkan untuk keluar kalau tidak ada suatu keperluan yang penting. Sebab saya katakan dari awal tadi, ya, kalau dulu lebih banyak waktu kita di luar daripada di dalam rumah. Namun perubahan yang terjadi, lebih banyak kita di dalam rumah, lebih panjang waktu kita di dalam rumah daripada kita berada di luar. Kalau kita nak pergi beli pun, waktu ini kita bergegas-gegas, ya, dan kita pergi tidak lama ambil barang, kita bayar dan terus balik. Itu keadaan kita sekarang ni. Kalau dulu tidak, sengaja kita nak melambat-lambatkan, ya, masa kita, ya, tengok sana sini, pegang antar balik, pegang simpan balik. Itulah keadaan dulu. Sekarang ini tidak. Target apa benda yang kita mau beli dan kita ambil terus bayar balik. Itu keadaan sekarang ini, saudara. Ini SOP yang ditetapkan. Dan kalau kita nak keluar pun, kita tidak diizinkan seperti dulu untuk bersesak-sesak. Ya, harus jarak kita, ya, 1 meter di antara satu dengan yang lain. Dan yang sekarang ini kita kena biasa dengan pakai pelitup muka. Dulu tidak ada. Yang sekarang ini itulah yang harus kita pakai. Kadang-kadang kita tidak kenal siapa orang itu. Rupa-rupanya dia adalah rakan kita. Kita berjumpa, kita tidak kenal sebab apa? Sebab seperti ninja, ya. Tapi yang baiknya, yang bagusnya sekarang ini ninja-ninja putih, ninja-ninja pink, ninja-ninja biru, itu yang ada sekarang. Kalau di dalam cerita dulu ninja hitam banyak. Ya. Jadi inilah keadaan yang sekarang ini, ya, kita kena pakai pelitup muka, dan kita kena selalu basuh tangan pakai sabun, pakai air and sanitizer. Itu yang yang dianjurkan kepada kita, dan kita tidak boleh melakukan apa-apa perhimpunan, perayaan, parti apa saja. Kita tidak diperbolehkan untuk itu. Apatah lagi untuk kegiatan agama, kita tidak diizinkan untuk melakukannya. Sebab keadaan, situasi yang sekarang ini sebenarnya perubahan-perubahan akan ada. Tapi sekarang ini, ya, kita tidak diizinkan untuk melakukannya. Sebab apa? Sebab keadaan, ya, COVID yang membimbangkan sekarang ini, ya. Jadi, ya, saudara ibu bapa yang saya kasih, itu yang ada pada hari ini. Nah, dan sekiranya kita engkar dengan SOP yang telah ditetapkan kepada kita, dan kita akan menerima padahnya, saudara ibu bapa jemaat Tuhan yang saya kasih. Kita akan di compound, ya, ada 1,000, ada 2,000, ada juga saya dengar 10,000 dan sebagainya. Jadi kalau dulu, kalau tiada lesen dari driving itu, ataupun mati lesen, expired lesen, barulah kita dengar ada compound dan kesalahan di jalan raya dan sebagainya, baru kita dengar compound, ada berita tentang compound. Tapi hari ini, dengan hanya tidak memakai pelitup muka dan juga tidak scan Sejahtera itu, kalau kita tidak didapati kita tidak melakukan itu sudah compound, saudara. Tapi kita kena tahu bahawa semuanya itu demi keselamatan kita. Nah, ini perubahan yang terjadi. Kebiasaan seharian kita tidak lagi kita dapat laksanakannya. COVID-19 mengubah, ya, keadaan kita. Nah, kita mau tahu juga sedikit sebanyak kesan, ya, daripada COVID-19. Sekali lagi saya katakan, saya tidak membawa kita melihat kepada kesan-kesan menyeluruh, tapi saya membawa
kita hanya melihat kepada kesan-kesan terhadap iman kekristenan, iman Kristen kita. Ini saja, ya, sebab kita tidak tidak perlu untuk melihat kepada kesan-kesan secara menyeluruh ataupun kesan secara umum, dan saya hanya target untuk kesan, ya, terhadap iman Kristen. Karena ini sangat penting dalam kehidupan kita, sangat penting. Bagaimana iman Kristen, bagaimana kehidupan kita menghadapi perubahan ini ataupun masalah ini, ya, kesulitan ini, ya. Jadi kesan COVID-19 ini terhadap iman orang Kristen, ya, ia sangat memberi kesan yang mendalam, ya. COVID-19, maksud saya COVID-19 memberi kesan yang sangat mendalam dalam iman, dalam kehidupan kekristenan ataupun iman Kristen kita. Ya, pertama, kebiasaan berkunjung dan menuju ataupun pergi ke gereja untuk bersekutu, beribadah, ya, sudah pun lama tidak berlaku, ya saudara. Ya, sejak tahun lepas, sejak PKP dikuatkuasakan, ya, kalau tidak silap saya bulan Maret, ya, tahun lepas, dan sehingga pada hari ini. Adapun kita diizinkan, dibenarkan untuk pergi ke gereja, tidak lagi seperti dulu. Kerusinya rapat-rapat. Tapi pada hari ini, kalau kita diizinkan untuk masuk ke gereja, kita kena jarakkan kerusi 1 meter. Jadi maksudnya di dalam gereja dulu itu dalam perkiraan 100% kehadiran jemaat Tuhan di gereja. Jadi waktu ini, ya, 50%, 60% kehadiran jemaat ditiadakan ataupun tidak diizinkan. Nah, ini keadaan yang terjadi. Jadi kita sudah lama tidak berkunjung dan tidak bersekutu, beribadah di gereja. Ya, saya secara pribadi sangat rindu akan keadaan kita yang dahulu, bersama memuji Tuhan bersama, memuliakan Tuhan dengan semangat, sukacita, gembira, bersama dengan anak-anak kita yang masih kecil, dengan cucu-cucu kita yang masih kecil, dengan orang tua kita, mertua kita, warga masih yang ada, bersukacita bersama memuji Tuhan. Kesannya sangat mendalam. Saudara, ibu, bapak yang saya kasih, iman kita, saya percaya ada yang tergoncang imannya, ya, disebabkan perkara ini. Sebab sudah lama tidak ke gereja, sudah lama tidak mendengar firman Tuhan, sudah lama tidak bersama-sama menyanyi memuji Tuhan. Saudara, ibu, bapak yang saya kasih, pasti akan terjadi perubahan di dalam kehidupan kekristenan kita. Itu pun kalau kita tidak berhati-hati di dalam kehidupan kita. Kalau kita membiarkan perkara ini menguasai kehidupan kita, akan terjadi perubahan terhadap iman kita. Sebab perkara-perkara yang baik itu sudah kita tidak miliki, sudah kita tidak mencapainya di dalam kehidupan kita, gara-gara kita sudah lama tidak bertemu. Kita melihat keadaan anak-anak kita pada hari ini. Anak-anak kita tidak diizinkan untuk bersama ke gereja. Nah, ini, ya saudara, dia memberi kesan, ya, kepada kekristenan ataupun iman Kristen yang ada. Dan juga memberi kesan kepada pelayanan-pelayanan yang pernah kita rancang yang tidak dapat diteruskan. Ya, terus terang saya katakan, sebelum saya masuk dalam pelayanan bersama gereja BM Shalom di Sibu ini, saya sudah merancang beberapa pelayanan yang harus saya lakukan. Pada tahun ini sahaja saya merancang untuk berkenalan, ya, dengan jemaat Tuhan. Saya akan berkunjung, ya, akan menemui semua jemaat Tuhan yang namanya jemaat BM Shalom.
Saya mau mengenal mereka daripada yang kecil sampai kepada yang tua. Saya mau mengenal mereka di mana tempat mereka, di mana rumah mereka. Saya harus sampai. Ini perancangan saya untuk tahun ini sebenarnya. Tetapi semuanya sepertinya kita tidak dapat laksanakan. Dan kesannya saudara, ibu bapak yang kasih-kasih, dan kita tidak dapat mengetahui bagaimana keadaan iman seseorang itu. Kita ada kemudahan, ya, di tangan kita ada handphone, dan kita ada kemudahan internet dan sebagainya. Tapi masalah yang masih ada sekarang ini adalah liputan. Ada kadang-kadang jemaat Tuhan kita terlalu jauh dan susah untuk mempunyai liputan ataupun line. Jadi susah untuk kita dan temui mereka untuk melayani mereka. Dan tidak semua yang dapat mengikuti ibadah online kita yang kita adakan setiap minggu. Itu keadaan masalah yang ada pada sekarang ini. Nah, itulah pelayanan-pelayanan yang sudah kita tidak dapat lakukan. Ya, kesannya juga ya saudara di dalam kehidupan kita. Dan lawatan-lawatan yang pernah kita pikirkan untuk dilakukan, kita sudah tidak dapat melakukannya. Program tahunan yang kebiasaan gereja Shalom lakukan, ada persekutuan doa yang rumah ke rumah, itu pun sudah kita tidak dapat lakukan. Ya, kesan COVID-19 ini menghalang kita di dalam pelayanan kita. Dan juga tanggung jawab kepada pelayanan Tuhan, khususnya dalam hal menyumbang tidak lagi teratur. Nah, kita banyak dengar sungutan gereja-gereja Tuhan yang ada pada hari ini. Keuangan gereja Tuhan yang kita dengar dan kebanyakannya menurun. Sebab apa? Sebab sumbangan itu sudah tidak teratur. Sebab kita tidak pergi ke gereja. Kalau dulunya kita pergi ke gereja, persembahan itu dibawa bersama, baik jumlahnya RM1, baik jumlahnya RM2, RM5, RM10, semua kita bawa bersama dengan kita, dan tiba waktunya kita memberi persembahan itu. Tapi pada hari ini saudara, gereja-gereja Tuhan mengalami masalah. Dan persembahan, sumbangan kita itu tidak teratur saudara. Lebih-lebih lagi di kampung-kampung, ya, mereka kesannya terlalu teramat dalam di sana, dan mereka tidak dapat menyumbang dengan baik karena mereka tidak pergi ke gereja, tidak ada bank untuk mereka bank in ataupun transfer kepada akaun gereja. Dan ini ya ada baiknya kita di bandar ini sedikit, ya. Dan sebab ada bank dekat kita, dan kita boleh, kalau ada orang yang boleh transfer melalui handphone saja, dia transfer persepuluhan dan persembahan, dan persembahan khususnya dia boleh memberi, ya. Tetapi itu pun kita menghadapi masalah juga, ya saudara ibu bapak yang dikasihi, dan tidak teratur, dan akibatnya kesannya di dalam pelayanan kita, dan banyak hal-hal yang kita rasa khawatir, ya, khususnya bagi bandar, gereja di bandar akan sewa gereja, akan sewa rumah, allowance pastor, dan banyak lagi sumbangan kepada daerah, sumbangan kepada pusat, sumbangan kepada penginjilan dan sebagainya. Dan ini ya kesan sangat mendalam dalam kehidupan kekristenan kita dan juga kepada iman kita saudara. Dan ini keadaan, dan saya tidak akan bercakap terlalu banyak di dalam perkara ini. Dan ini yang saya pikirkan, dan yang pernah saya lihat, dan pernah saya juga yang saya turut alami di dalam kehidupan saya, ya, nah, dengan keadaan yang terjadi pada hari ini. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita dan juga yang terjadi pada hari ini juga hubungan silaturahim kita di kalangan jemaat sudah tidak terasa lagi. Ya saudara ibu bapak, jemaat Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sangat terasa. Ya, saya menangis di dalam hati saya. Sebab apa? Sebab hubungan kita itu
yang sebenarnya begitu rapat, khususnya apabila kita berada di gereja, apabila kita mengadakan persekutuan di rumah. Jadi saya merasakan persekutuan itu sangat erat, hubungan itu sangat erat. Tapi itu sudah tidak ada. Itu sudah tidak berada sekarang ini. Jadi tidak terasa hubungan itu, kesatuan itu lagi. Sebab saya di sini, kalian berada di sana. Berapa kilometer di antara kita, dan kita tidak pernah berjumpa. Ini yang membuat saya menangis di dalam hati saya, saudara, jemaat Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Hati saya tersentuh. Kita bergurau senda, kita rindu dengan itu. Dan bersalam-salaman ketika kita masuk ke gereja. Dan kita mengambil masa untuk makan bersama. Kita selalu berdoa bersama di gereja, di rumah, secara bergilir. Dan juga hubungan kegerejaan yang lain, ia berlaku. Itu yang saya sangat rindu. Tapi semuanya tidak dapat kita laksanakan, saudara. Saya percaya ia sangat memberi kesan terhadap iman kekristenan kita, membuat kita merasa kadang-kadang kecewa, tertekan, banyak lagi perasaan-perasaan yang timbul di dalam hati kita. Dan saya katakan tidak sedikit yang merasa dingin terhadap imannya disebabkan perkara-perkara ini sudah kita tidak dapat laksanakan. Ya saudara, ibu bapa, mari kita perhatikan. Oleh sebab itu saudara, bagaimana kita mempertahankan iman kita, ya di dalam kita menghadapi masalah-masalah seperti ini, COVID-19 yang sedang membelenggukan kita, yang sedang mencengkam kita, yang sedang memegang kita sekarang ini, kehidupan kita sekarang ini. Dan saya juga percaya bahawa iblis menggunakan pakai COVID-19 ini untuk terus menggenggam kita, untuk terus mengikat kita, supaya kita tidak bebas untuk mencari Tuhan, kita tidak bebas untuk datang kepada Tuhan, dan akhirnya iman kita gugur. Ini tujuan iblis, saudara. Tapi bagaimana kita nak mempertahankan iman kita? Saya ada jalannya. Jadi jalan itu sangat sederhana, dan jalan itu sangat mudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2:41 ayat 47 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ini firman Tuhan yang saya ambil sebagai dasar kebenaran untuk kita mempertahankan iman kita menghadapi situasi pada hari ini, saudara. Supaya kita tidak gugur ditelan oleh COVID-19 ini, sebaliknya kita semakin bertumbuh di dalam iman kita, ya, kepada Yesus Kristus, saudara. Yang pertama, kita terbuka, mari kita terbuka dan tekun terhadap firman Tuhan yang diberitakan. Saudara,
Mari kita tekun terhadap firman Tuhan. Terbuka hati kita kepada apa saja firman Tuhan yang disampaikan. Jangan ada penolakan terhadap sebahagian daripada firman Tuhan. Jangan mendengar firman Tuhan, sukai firman Tuhan hanya yang menyenangkan hati kita. Tetapi teguran yang datang itu kita menolak. Nasihat yang datang kita menolak. Yang membawa kita ketawa itu saja yang kita mampu terima. Saudara, jemaat pertama yaitu jemaat Yerusalem terbuka untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita terima firman Tuhan. Mari kita ambil semua firman Tuhan yang disampaikan oleh siapa saja hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Dan seterusnya mari kita tekun terhadap firman Tuhan itu. Setia mendengar firman Tuhan. Ya saudara ibu bapa, dan keadaan kita sekarang ini sudah berubah. Dan kita menyampaikan firman Tuhan melalui video ini, melalui rakaman ini. Mungkin kita terasa ini tidak seperti di dalam gereja. Mungkin satu perkara baru bagi kita, dan akhirnya kita tidak berapa seronok. Ya, tidak sama dengan di gereja, dan akhirnya kita tutup video kita tutup handphone kita, dan kita pergi ke tempat lain yang mencari tempat penghiburan yang lebih menghibur hati kita. Nah, saudara ibu bapak yang saya kasih, jangan. Mari kita terus menerima perubahan ini. Baik khotbah kita di member secara langsung di gereja, kita berdepan itu dibandingkan dengan firman Tuhan yang kita sampaikan melalui video ini, ataupun melalui rakaman ini, melalui talian ini, ataupun tidak langsung seperti yang kita pikirkan. Terima saja perubahan itu, terima saja firman Tuhan itu, sebab ia adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita sampaikan di member gereja dengan firman Tuhan yang kita sampaikan pada hari ini, ia adalah firman Tuhan tetap sama. Firman Tuhan yang akan memberkati, firman Tuhan yang akan memberi kuasa, firman Tuhan yang akan memberi kemenangan kepada kita, saudara. Mari kita tekun terhadap firman Tuhan. Jangan mencari suasana ataupun mengutamakan suasana di dalam kita mendengar firman Tuhan. Ya, tetapi terimalah firman Tuhan, sebab itu adalah firman Tuhan. Mari kita banyak mendengar firman Tuhan daripada banyak mendengar masalah yang terjadi di dunia sekarang ini. Karena kalau kita banyak mendengar masalah yang terjadi di dunia ini, khususnya masalah COVID-19, kalau kita banyak mendengarnya dan tidak banyak mendengar firman Tuhan, pasti iman kita akan gugur ditelan COVID-19. Mari kita banyak mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, kalau ada waktu-waktu seperti ini, saudara, mari kita bersama-sama duduk bersama anak kita, suami istri kita, mertua kita, menantu kita, siapa saja, keluarga, dalam bilik kita. Mari kita duduk bersama mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita, supaya kita semakin bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam kita menjalani hidup kita di tengah-tengah kesusahan pada hari ini. Yang kedua, saudara, ini dicatatkan di dalam ayat 41 dan 42 tadi, saudara, yang saya katakan sebentar tadi. Yang kedua, tekun dalam persekutuan. Nah, ayat 42 dia berkata, ya mereka selalu berkumpul. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul. Nah, ya, tekun dalam persekutuan, selalu berkumpul dan berdoa. Ini yang dicatat dalam ayat 42b. Ya, jangan biarkan norma baru ini menjauhkan diri kita ya di hadapan Tuhan. Jangan biarkan SOP ya yang ditetapkan membawa kita jauh daripada Tuhan. Ya, saudara, ini pengalaman saya sebelum ini, ya, ketika kita mengadakan ibadah
Ya, ada jemaat yang katakan, oh saya tidak dapat pergi gereja sebab saya orang tua, warga emas. Tapi rupa-rupanya mereka pergi ke tempat lain. Mereka pergi ke pasar, mereka pergi ke kedai. Apa bezanya? Keselamatan di gereja, keselamatan di luar, masalah di gereja, masalah di luar. Apa bezanya? Ya, mereka sanggup tidak ke gereja, tapi sanggup pergi ke tempat lain. Ya, tidak membawa anak-anak ke gereja, tapi bawa anak-anak pergi ke supermarket. Wah, ini peliknya. Ini keadaan terjadi. Ya, mari kita ambil iktibar dalam kehidupan kita dan ikuti apa yang dilakukan oleh jemaat Yerusalem. Mereka bersekutu, mereka berkumpul dan berdoa. Mari kita ambil masa, waktu kita untuk selalu bersama dengan Tuhan. Ini yang akan menguatkan iman kita, saudara. Ya, tekun, ya, dan dalam persekutuan. Jangan kita oleh karena masalah ini lalu iman kita goyah dan kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ya, tapi di dalam keadaan seperti ini sebenarnya jadi kita mau supaya kita semakin tekun, semakin banyak menghadap hadirat Tuhan. Nah, seterusnya di dalam ayat 45 dia katakan di sini adalah, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saling memberkati. Ya, saling memberkati. Ya, ini memberkati. Ya, di kalangan kita sebagai jemaat Tuhan dan saling memberkati. Ya, pekerjaan Tuhan. Nah, ini. Jadi kita memberkati ya seorang dengan yang lain. Ya, mungkin sekarang ini ya perbezaannya ya terjadi dan tidak seperti dulu, dan mungkin kita rasa terlalu jauh untuk pergi ke sana, dan kita tidak boleh ada sesuatu yang kita nak beri dengan saudara-saudara kita, mungkin terlalu jauh, kita tidak kesampaian untuk memberi itu. Tapi saudara ibu bapak yang saya kasihi, walaupun demikian tetap kita mempunyai semangat untuk saling memberkati, saling mengasihi, saling memberkati. Ya, juga pekerjaan Tuhan. Mari kita memberkati pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang memerlukan pada waktu ini. Kita tahu keperluan pelayanan Tuhan memerlukan, mari kita terus melakukannya. Dengan menganggap COVID-19 ini, jangan menganggap serangan COVID-19 ini membuat kita miskin. Tidak. Ya, ini iman kita. Tetapi akan membuat kita lebih diberkati sebab kita memberkati. Ramai orang di luar sana memerlukan. Nah, mari kita memberkati mereka. Ramai orang-orang yang di luar sana terkesan dengan COVID-19 ini. Mari kita memberkati dengan doa kita, dengan sumbangan-sumbangan apa saja. Mari kita memberkati. Ini firman Tuhan. Ya, ini akan menguatkan iman kita sebab orang yang memberkati akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengutuk akan dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang memberkati akan diberkati oleh Tuhan. Ini firman Tuhan, saudara, ibu bapak, untuk jemaat Tuhan yang saya kasih. Dan ayat 44 dia katakan terus bersatu sebagai orang percaya. Ya, terus bersatu sebagai orang percaya. Mari kita bersatu, terus bersatu. Walaupun kita tidak pernah pergi ke gereja, lama tidak pergi ke gereja, tapi mari kita bersatu. Bersatu di dalam doa kita kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan menghancurkan kuasa COVID-19 ini. Mari kita bersatu sebagai orang percaya, berdoa akan orang, kepada orang-orang yang terjangkiti dengan COVID-19 ini. Mari kita bersatu membangun iman gereja Tuhan yang sekarang ini tergandala oleh karena masalah COVID-19 ini. Jangan kita mundur. Jangan kita lepaskan tangan kita. Jangan kita merasa leka dan sebagainya, tidak mau berbuat apa-apa. Tapi mari dengan kesulitan dalam masa yang sulit pada hari ini, mari kita berpegang tangan bersatu supaya kita kuat, saudara. Ya. Dan ayat 46 dan yang terakhir, saudara. Mari kita rajin untuk beribadah kepada Tuhan.
Ayat 46 berkata, dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari di bait Allah. Ya, jangan kita merasa malas dalam keadaan yang seperti ini. Sudah menjadi kebiasaan tidak pergi gereja dan terus biasa dan akhirnya malas. Tapi mari kita rajin beribadah, dan ibadah yang kita sediakan pada hari ini, inilah cara kita mengatasi masalah COVID-19 ini. Jadi dengan keadaan yang begitu sederhana ataupun sempit, ya sulit seperti ini, mari dengan masa yang ada, jangan kemana-mana, tapi mari ikuti ibadah yang kita siapkan seperti ini. Sebab ia akan menguatkan iman kita. Rajin-rajinlah kita mengikuti ibadah kita yang kita siapkan. Bagus kita, sudah begitu bagus kita ada kemudahan seperti ini. Nanti kalau kita seperti di gereja-gereja lain, khususnya gereja-gereja tiada lain ataupun liputan, itu sangat susah bagi mereka. Ya, kita manfaatkan waktu-waktu kita ini. Manalah tahu keadaan lebih teruk setelah ini ataupun bagaimana, kita tidak pasti. Tetapi mari kita mengambil waktu ini untuk terus beribadah kepada Tuhan. Nah, sebagai kesimpulannya saudara, jelas bahwa maksud Tuhan ataupun saya pikir seperti ini, ya. Dan COVID-19 ini sebenarnya Tuhan mengizinkannya melanda dunia ini supaya kita terus bertumbuh dan matang dan teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, dan bukan bermaksud untuk menelan iman percaya kita dari muka bumi ini, tidak. Kalau kita hanya memikirkan masalah itu saja, COVID itu saja, pasti iman kita tertelan oleh COVID itu, lenyap di muka bumi. Tapi kalau kita melihat, percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, ia berusaha untuk membangun iman kita melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui persekutuan, melalui ibadah, melalui pemberian apa saja, dan kita akan tetap kuat. Iman kita semakin teguh dan semakin kuat. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, inilah kesempatan yang begitu baik kepada kita. Mari kita jangan lepas kesempatan ataupun peluang-peluang seperti ini. Ya, ibadah kita di dalam talian kita ikuti seperti kita ikuti ibadah di gereja secara langsung berdepan. Ya, sama saja. Ya, cuma perubahannya adalah di dalam talian, tetapi kuasanya sama. Saya percaya ketika kita mengadakan ibadah gereja, Tuhan ada di sana, dan melalui di dalam talian ini juga Tuhan berada. Haleluya. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan dan sekaligus menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu atas pimpinan Tuhan, berkat Tuhan menyampaikan firman-Mu berkenaan dengan bagaimana kami harus membangun iman kami supaya iman kami bertumbuh di tengah-tengah kesusahan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kalau kami tidak sedar, kalau kami tidak mempersiapkan iman kami, hidup kami di hadapan Tuhan, pasti masalah COVID-19 ini akan menelan iman kami, ya Tuhan Yesus Kristus, daripada kami terus meneruskannya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami, mengizinkan kami mendengar firman Tuhan pada hari ini, supaya melalui firman Tuhan yang kami belajar, kami dengar bersama, kami mempersiapkan iman kami selalu, yaitu dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan persekutuan, dengan kesatuan yang ada, dengan ibadah, memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga dengan kasih kami terhadap sesama, memberkati di antara sesama manusia, memberkati pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Dan dari situlah Tuhan, kami mau memperkembangkan iman kami mau meneguhkan iman kami di depan Tuhan. Tuhan, tiada cara lain.
selain daripada kami melakukannya dengan perkara-perkara yang firman Tuhan sampaikan tadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami Tuhan dalam kehidupan kami pada hari ini. Jangan biarkan kami hanya mendengar masalah COVID-19 ini, tetapi tidak mau mendengar firman Tuhan. Tetapi biarlah kami banyak-banyak mendengar firman Tuhan dan mengambil firman Tuhan itu sebagai kekuatan, sebagai dasar iman kami untuk menghadapi masalah COVID-19 ataupun masalah-masalah yang lainnya terjadi di hadapan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami. Biarlah kami sentiasa teguh di dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, kami memerlukan Engkau di dalam kami menjalani kehidupan kami di masa-masa yang mendatang ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ajarilah kami terus Tuhan. Kami hidup dalam kesusahan pada hari ini Tuhan. Tapi Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, mari Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan kami, kesusahan kami, pergumulan kami, dan kesedihan kami, tangisan kami pada hari ini Tuhan. Mari Engkau lepaskan kami Tuhan. Lepaskan kami, bebaskan kami daripada semuanya Tuhan, yang membuat kami merasa susah, yang membuat kami merasa tegang, yang membuat kami merasa sedih, dan juga membuat kami merasa letih ya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Tuhan, itu janji. Dan kami selalu datang kepadamu Tuhan, membawa keletihan kami. Kami merasa letih dengan keadaan-keadaan dunia ini pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, berkati setiap diri kami. Berkati kami yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, supaya kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kami semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi, puji Tuhan dapat bersama pada hari ini. Tuhan memberkati dan bersama lagi di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.